Di sebuah tempat yang sedang terjadi pertempuran antara kedua faksi terkemuka, terlihat mayat-mayat dari salah satu faksi berserakan di tempat tersebut, dan pemimpin dari faksi itu yang sedang melawan pemimpin dari faksi Sun and Moon, yang diketahui itu adalah faksi demonik. Pemimpin dari faksi demonik yang terkena tusukan pedang di jantungnya pun berkata kepada lawannya yang mempunyai julukan sebagai Sword Emperor of the Southern Sky Palace, kalau apa yang mereka lakukan itu benar-benar sangatlah lucu. Karena bahkan dalam kondisi seperti itu, menurut pemimpin dari Sun and Moon hal tersebut adalah hal yang benar-benar sangatlah ceroboh. Dan diketahui, pemimpin dari faksi Southern Sky Palace bernama Nam Yang Sin. Nam Yang Sin yang marah mendengar perkataan pemimpin kultus demonik itu pun teringat dengan para muridnya itu di beberapa waktu sebelum peperangan itu dilakukan. Di waktu tersebut, salah satu muridnya menyampaikan informasi yang ia dapatkan kepada dirinya sebagai ketua dari faksi Southern Sky Palace, kalau penyebaran kultus Sun and Moon telah mencapai provinsi Anhui. Dan karena hal tersebut, muridnya itu bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan mendengar hal tersebut, Nam Yang Sin pun berkata kepada muridnya itu, kalau perang dari seorang pahlawan bajik menjadi tajam karena memikul tanggung jawab, serta juga lurus karena tidak mengenal kompromi. Apakah yang muridnya pegang itu adalah pedang pahlawan bajik, atau ketakutan orang biasa? Dan dengan perkataan masternya itu, para muridnya pun serentak berkata, kalau mereka akan selalu berjuang bersama masternya itu. Dengan ajarannya itu yang tetap lurus untuk menjadi seorang pendekar seni bela diri, meski tidak ada orang biasa di antara para murid Southern Sky Palace, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan pemimpin Sun and Moon dengan tanpa mempertaruhkan nyawa, dan melihat kegigihan para murid-muridnya itu, Nam Yang Sin merasa bangga, karena mereka sudah melakukan yang terbaik, dan hanya tinggal dirinya seorang yang masih tersisa. Nam Yang Sin berkata dalam hatinya, kalau sekaranglah gilirannya untuk membalaskan dendam mereka terhadap pemimpin faksi Sun and Moon. Nam Yang Sin lalu berkata, kalau para murid dari Southern Sky Palace tidak pernah mundur dan selalu bergerak maju, dan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap jalan bela diri yang telah mereka pilih, untuk mereka yang telah membuktikan kebenaran dan keberanian yang tak tergoyahkan, sungguh beraninya pemimpin dari faksi Sun and Moon menggunakan kata lucu untuk apa yang telah mereka lakukan itu. Dan meski ia sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat pedang dengan benar, sambil menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang pemimpin kultus demonik itu, Nam Yang Sin berkata kalau ia masih bisa membunuhnya. Mendengar itu, pemimpin Sun and Moon sambil tertawa berkata kepada Nam Yang Sin, apakah ia mampu menanggung konsekuensinya? Dan Nam Yang Sin pun berkata, kalau pedang adalah tangan dari ahli pedang itu sendiri, tidak ada yang bisa yang tak mungkin ia atasi. Dan pemimpin Sun and Moon yang terlihat sedang menyiapkan sebuah segel karma, sambil berkata kepada Nam Yang Sin apakah ia pikir langit tersebut akan tetap sama selamanya. Melihat hal yang mencurigakan akan dilakukan oleh pemimpin Sun and Moon, Nam Yang Sin langsung bergerak cepat ke arahnya, dan dengan satu tebasan dengan aura ki yang menyelimuti pedangnya itu, Nam Yang Sin pun berhasil memenggal pemimpin dari faksi Sun and Moon tersebut. Meskipun kepalanya sudah dipenggal, pemimpin dari Sun and Moon itu masih bisa berkata kepada Nam Yang Sin dengan mengatakan, kalau seperti matahari hitam dan bulan merah yang selalu merindukan satu sama lain, pemimpin Sun and Moon berkata kalau mereka tidak akan pernah terpisah. Dan kemudian, ledakan cahaya pun menyinari tempat tersebut, dan setelah beberapa saat sinar itu mulai meredup, Nam Yang Sin yang menyadari kalau rencana dari pemimpin Sun and Moon untuk melakukan kehancuran bersama, melihat aura pekat yang mulai menyelimuti mayat-mayat dari para muridnya itu, Nam Yang Sin pun dengan sempoyongan berusaha berjalan menghampiri mereka, dan setelah bersujud di hadapan mereka, Nam Yang Sin pun berkata dalam hatinya, kalau julukannya sebagai Sword Emperor benar-benar sungguh tidak berarti. Karena untuk melindungi satu saja dari muridnya itu, dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut.
Setelah meminta maaf kepada para murid-muridnya itu, Nam Yang Sin yang melihat ke arah langit yang mulai terlihat cerah pun merasa sangat terpukau. Karena langit seperti itulah yang ingin mereka lindungi. Karena dengan warna birunya yang begitu indah, Nam Yang Sin berkata kalau itu seperti perwujudan dari keadilan dan kesatriaan, dan tak berselang lama, karena lukanya yang sangat parah itu, Nam Yang Sin pun lalu batuk darah, dan di masa-masa terakhirnya itu, Nam Yang Sin pun berandai-andai, jika dirinya sedikit lebih kuat, andai saja dirinya mencoba sedikit lebih keras, andaikan juga dirinya bisa bertarung lebih kuat lagi, ia pasti bisa melihat langit yang indah itu dengan murid-muridnya. Dan karena hal itu sudah tidak bisa diwujudkan lagi, Nam Yang Sin berkata kalau yang tersisa sekarang hanyalah sebuah penyesalan. Setelah beberapa waktu berlalu, mendengar seseorang yang memanggilnya dengan sebutan Mum Yeong, Nam Yang Sin yang terbangun dalam diri seseorang bocah pun langsung mendapatkan tendangan dari orang yang memanggilnya. Dan ia yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, pria yang menendangnya pun dengan marah berkata kepadanya, kalau dirinya yang seorang pemalas harus segera bangun dari tidurnya itu. Dan pada saat Nam Yang Sin bertanya apa yang sedang terjadi, pria itu pun lalu memukulnya dan berkata, kalau dirinya yang sudah memberikan ia nama kepada Nam Yang Sin yang seorang anak piatu dengan meridian yang rusak itu, serta juga memberikannya kehidupan. Pria itu berkata kalau Nam Yang Sin seharusnya bersyukur atas apa yang telah ia berikan itu. Sambil menahan pukulan dari pria tersebut, Nam Yang Sin yang terbangun di tubuh bocah itu pun bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi? Karena yang seingat dirinya, ia telah mati setelah pertarungan dengan pemimpin faksi Sun and Moon, dan merasakan sakit dari pukulan pria tersebut yang ia terima. Nam Yang Sin merasa kalau itu bukanlah mimpi, dan ia yang sebagai pemimpin dari Southern Sky Palace dan malah diperlakukan seperti itu. Akhirnya ia pun teringat dengan perkataan terakhir dari pemimpin Sun and Moon. Apakah apa yang terjadi sekarang adalah ulah dari pemimpin dari kultus demonik tersebut? Melihat pria tersebut terlihat senang saat menyiksanya, Nam Yang Sin pun lalu meraih kaki dari pria tersebut yang terus menendangnya. Yang hal itu pun membuat pria itu merasa terkejut, karena kekuatan dari cengkraman dari Nam Yang Sin benar-benar berbeda. Dan melihat tatapannya yang tajam, pria itu pun mulai merasa ketakutan dan langsung terjatuh. Dan sementara di sisi Nam Yang Sin, melihat pria itu mempunyai pedang yang diikat di pinggangnya, Nam Yang Sin pun lalu berkata kepada pria tersebut, kalau menyiksa seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu martial art sedikit pun. Nam Yang Sin berkata kalau pria tersebut tidak layak mempunyai pedang itu. Pria itu yang diketahui bernama Deoksam, teman-temannya yang melihat ia dipukul mundur oleh seorang bocah pun menjadi olok-olokan mereka. Karena ia yang seorang lelaki dewasa, bisa kalah oleh seorang bocah yang meridiannya sudah terluka. Dan mendengar ejekan itu, Deoksam yang marah pun mencoba untuk membalasnya dan mencoba menarik pedang dari sarungnya itu. Namun, Nam Yang Sin dengan sigap menahannya dan kemudian menarik senjatanya, dan tanpa basa-basi, Nam Yang Sin langsung memotong tangan kanan dari Deoksam. Yang hal itu pun membuat para penduduk yang melihat itu sangat terkejut. Melihat Deoksam kesakitan sambil memegang tangannya yang terpotong itu, Nam Yang Sin menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya yang sedang tertunduk, dan ia yang menangis sambil menahan rasa sakit. Saat melihat ke arah Nam Yang Sin yang sudah berubah, Deoksam yang ketakutan pun akhirnya menyadari, kalau orang yang ada di depannya bukanlah bocah yang dulu ia besarkan, karena sifat dari bocah tersebut yang biasanya menyedihkan dan penakut yang kini telah hilang. Deoksam merasa kalau orang di depannya benar-benar sudah berbeda jauh. Sementara di sisi lain, terlihat sebuah kelompok akan melancarkan serangan besar-besaran ke sebuah desa yang sekarang ditempati oleh Nam Yang Sin. Dan sebelum melakukan hal itu, pemimpin mereka pun berkata kepada para anak buahnya itu, kalau mereka harus jangan lupa, kalau prioritas mereka adalah menyelamatkan orang yang mempunyai meridian yang terputus. Dan selain orang itu,
Jika ada orang yang menghalangi mereka, pemimpin itu memberikan perintah mutlak kepada para bawahannya itu, kalau mereka diizinkan untuk membunuh mereka secara langsung. Dan setelah mendapatkan perintah itu, mereka pun dengan serentak langsung bergerak dengan cepat. Kembali ke sisi Nam Yang Sin yang baru memotong tangan kanan Deoksam. Di sisi Deoksam yang melihat tatapan tajam dari Nam Yang Sin pun berkata dalam hatinya, kalau ia mungkin akan mati di hari tersebut jika ia tidak melakukan apapun. Dan karena hal itu, Deoksam pun langsung bersujud meminta maaf kepada Nam Yang Sin dengan memanggilnya dengan nama Mumyeong, dan dengan uang yang ia simpan di balik bajunya itu. Dengan memberikan uang itu kepada Nam Yang Sin, ia meminta tolong untuk mengampuni nyawanya itu. Meski uang tersebut tidak seberapa dibanding dengan kerja banting tulangnya bertahun-tahun untuk dirinya. Mendengar perkataan Deoksam yang memintanya untuk memaafkan apa yang sudah ia lakukan terhadapnya itu, Nam Yang Sin pun berkata, kalau untuk memaafkan apa yang sudah ia lakukan terhadapnya itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena selama 5 tahun ia hidup bersamanya, hari di mana Deoksam memberinya makan yang layak, apalagi makanan, Nam Yang Sin berkata kalau hal tersebut bisa ia hitung dengan jari tangan. Ditambah kapanpun Deoksam bosan atau butuh pelampiasan, dirinya selalu menggunakannya sebagai samsak tinju. Nam Yang Sin tanpa iba pun terus berkata kepada Deoksam di hadapan para penduduk desa, kalau daripada Deoksam membayar atas kerja kerasnya itu, Deoksam bahkan tanpa ragu malah memerasnya, dan setiap kali ia akan pingsan karena meridian seizur, Deoksam pasti akan menginjak-injak dirinya. Yang hal tersebut pun membuat para penduduk yang mendengar itu merasa iba kepada Nam Yang Sin, dan sementara di sisi seseorang misterius yang ada di belakang mereka, ia pun merasa sedikit lega, karena tujuannya mencari orang yang mempunyai gejala meridian seizur akhirnya bisa ia temukan. Kembali ke sisi Nam Yang Sin, dia yang masih marah pun berkata kembali kepada Deoksam. Meski Deoksam mungkin sudah berubah karena sudah mendapatkan ganjarannya sekarang, tapi tubuh Nam Yang Sin masih mengingat segala hal yang pernah ia lakukan terhadapnya itu. Dan karena hal tersebut, permintaan maaf dari Deoksam yang dibungkus dengan koin receh tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan dengan kepalanya yang dikubur di tanah seperti itu, Nam Yang Sin berkata kalau ia masih bisa membayangkan raut wajah dari Deoksam. Dan hanya dengan sekali tebasan saja, Nam Yang Sin pun berhasil memenggal Deoksam yang sedang bersujud di hadapannya itu. Setelah memenggal Deoksam, Nam Yang Sin berkata, kalau harga untuk menindas dan mempermalukan yang lemah selama ini, sudah dibayar lunas dengan lehernya itu, dan siapapun orang yang tidak bertanggung jawab atas martial art yang mereka kuasai, tidak berhak sedikit pun memegang pedang. Yang hal tersebut pun membuat orang misterius itu terlihat terkejut, karena perkataan dari Nam Yang Sin itu adalah salah satu ajaran dari sekte Azure Heaven. Sambil menenteng pedang milik Deoksam, Nam Yang Sin pun menjauhi mayat dari Deoksam itu, dan pada saat ia melihat ke atas langit sambil berkata apa yang harus ia lakukan sekarang, terdengar seorang penduduk yang menjerit ketakutan. Dan orang tersebut yang mencoba meminta tolong kepada para penduduk, setelah ia berkata kalau ia dikejar oleh sekte demonik, ia pun langsung dipotong oleh salah satu pasukan sekte tersebut. Mendengar ucapan dari orang tersebut yang sedang dikejar oleh sekte demonik, para penduduk pun mulai merasa panik, karena sekte demonik itu berasal dari sekte Sun and Moon, yang terlihat jelas dari lambang mentari hitam dan bulan merah yang bertumpuk yang ada di baju mereka. Dan Nam Yang Sin yang mengetahui hal itu, melihat energi jahat yang memancar keluar dari tubuh mereka itu sudah jelas, kalau itu adalah demonic ki dari kultus demonik. Ia yang menganggap kalau ia dan Southern Sky Palace sudah memusnahkan mereka sepenuhnya dengan mengorbankan segalanya itu. Nam Yang Sin pun bertanya-tanya, kenapa kultus demonik itu masih ada di dunia Murim?
dan mendengar perkataan mereka yang sudah menutup semua area jalan keluar hanya untuk mencari seseorang yang mempunyai gejala meridian seizure, atau bisa dibilang juga Severan meridian sambil membunuh para penduduk desa. Nam Yang Sin yang mendengar itu pun akhirnya menyadari kalau mereka datang ke desa tersebut untuk mencari dirinya. Melihat mereka menyakiti orang tak berdosa hanya untuk mendapatkan keinginan mereka itu, Nam Yang Sin yang marah pun masih tetap diam di tempatnya dan akan membalas perbuatan mereka. Dan mereka yang melihat ke arahnya dengan tatapan yang menyeramkan, Nam Yang Sin tanpa ragu langsung berjalan ke hadapan mereka. Dan teman-teman sebayanya yang ada di belakang Nam Yang Sin yang terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka pun berkata kepada Nam Yang Sin, kalau mereka terus berada di tempat tersebut, mereka pasti akan mati di tangan kultus demonik. Tetapi, Nam Yang Sin berkata, begitu seseorang memegang pedang, orang tersebut harus paham kapan waktunya yang tepat untuk menghunuskannya. Para kultus demonik yang melihat Nam Yang Sin berjalan menghampiri mereka pun dengan serentak langsung bergerak ke arah Nam Yang Sin. Dan sementara di sisi Nam Yang Sin, meski ia tahu kalau tubuhnya yang sekarang telah berubah, tapi martial art-nya masih tetap sama, karena di kehidupannya yang dulu, dirinya adalah Sword Emperor, dan di sisi orang misterius yang melihat kuda-kuda yang digunakan oleh Nam Yang Sin, ia pun terlihat terkejut, karena sikap kuda-kuda dari Nam Yang Sin adalah Samje Sword Art, teknik paling dasar dari tingkatan martial art, dan tingkatan martial art tersebut diketahui adalah Three Talents, Power Sword, dan terakhir Samje Sword Art. Melihat titik akupuntur baik Ho-nya memanas, di level Nam Yang Sin yang sekarang, orang misterius itu berkata kalau Nam Yang Sin mungkin tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya itu. Tetapi melihat konsentrasi sedalam itu di level Nam Yang Sin yang sekarang, orang misterius itu berkata kalau Nam Yang Sin adalah orang yang sangat hebat, dan sementara di sisi Nam Yang Sin, menyadari kalau musuh yang berada di arah kiri sebanyak 3 orang dan 4 orang di arah kanan, tanpa melihat, ia pun menyiapkan satu serangan langsung kepada salah satu kultus demonik, dan dengan satu tebasan itu, Nam Yang Sin pun berhasil membelah salah satu anggota kultus demonik yang mencoba untuk menyerangnya. Rekannya yang lain yang mencoba untuk menyerang Nam Yang Sin dengan serentak, Nam Yang Sin dengan mudah bisa menghindari setiap serangan tersebut, dan dengan tebasan horizontalnya, Nam Yang Sin pun berhasil membunuh mereka semua yang menyerangnya itu. Dan satu orang lagi yang masih tersisa yang mencoba menyerang Nam Yang Sin dari arah lain. Dengan tusukannya, ia mencoba menyerang langsung ke arah kepala dari Nam Yang Sin. Namun Nam Yang Sin dengan sigap menghindari serangan tersebut, dan dengan serangan balik dengan serangan yang sama, Nam Yang Sin pun berhasil mendaratkan serangan itu ke arah tubuh dari pasukan kultus demonik tersebut, dan dalam keadaan sekarat itu, kultus demonik itu berkata kepada Nam Yang Sin, kalau ia seperti seorang monster. Setelah mencabut pedangnya kembali dan berhasil membunuh pasukan kultus demonik yang mencoba menyerangnya, orang misterius yang melihat kejadian itu pun terlihat terkejut. Karena hanya dengan Samje Sword Art saja, yang diketahui jurus paling dasar dari dasar tersebut, Nam Yang Sin dengan mudah berhasil membunuh sekelompok pasukan kultus demonik, yang hal itu pun menyadarkan dirinya, kalau pemuda yang ada di depannya adalah seorang jenius berpedang dari lahir. Di sisi Nam Yang Sin, setelah berhasil membunuh sekelompok pasukan demonik pun mendengar ucapan dari seseorang, dan ternyata, itu adalah sekelompok pasukan demonik yang lain, dan sementara di sisi pasukan kultus demonik itu, salah satu dari mereka yang memakai baju yang berbeda pun merasa tidak menyangka, kalau salah satu kelompoknya bisa dibinasakan oleh hanya seorang bocah saja, dan di sisi Nam Yang Sin yang sudah bersiap-siap kembali untuk melakukan pertempuran, tak diduga ia mendadak merasakan rasa sakit dari dalam tubuhnya itu, yang diketahui, kalau itu gejala dari penderita Severan Meridian. Melihat gejala tersebut sedang kambuh,
Pemimpin pasukan kultus demonik yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah mungkin bocah yang ada di depannya itu adalah orang yang mereka cari? Dan melihat gejala yang sedang terjadi dari bocah tersebut, salah satu bawahannya pun berkata, kalau ciri-cirinya yang cocok dengan gejala dari seorang penderita Severan Meridian, ia pun mengasumsikan, kalau bocah yang ada di depannya itu adalah orang yang mereka cari, dan mengetahui tujuan orang yang mereka cari ada di depannya. Pemimpin kultus demonik itu pun langsung memberikan perintah kepada para bawahannya, untuk menangkap bocah yang ada di depannya itu tanpa lecet sedikit pun. Dan dengan perintah dari pemimpinnya itu, mereka pun dengan serentak langsung melompat untuk menangkap Nam Yang Sin yang sedang kesakitan menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian. Nam Yang Sin yang terlihat menahan rasa sakit pun mulai merasa panik saat pasukan kultus demonik mulai bergerak serentak mengarah ke arahnya. Namun tak diduga, terlihat sebuah kilatan petir biru pun muncul, dan dengan cepatnya langsung memenggal para pasukan kultus demonik yang sedang mengarah ke arahnya, dan diketahui, itu ulah dari seseorang misterius yang dari tadi sedang mengawasi Nam Yang Sin dari kejauhan. Pemimpin regu kultus demonik yang melihat itu pun bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang misterius itu? Dan salah satu bawahannya pun berkata, kalau mungkin Sekte Azure Heaven mengetahui hal yang sedang mereka lakukan, dan diketahui, perempuan misterius itu bernama Yi Seha, dan mengetahui lawan mereka bukanlah lawan yang sembarangan. Anak buahnya itu pun langsung meniup peluit untuk memanggil regu yang lain. Dan tanpa waktu yang lama, regu yang lain yang mendengar suara peluit itu pun langsung berdatangan ke tempat pemimpin regu kultus demonik itu berada. Karena misi mereka adalah misi yang sangat penting, pemimpin itu pun meminta kepada para bawahannya untuk mengulur waktu melawan Yi Seha agar ia bisa mengurus Nam Yang Sin, dan dengan perintahnya itu, para bawahannya pun serentak bergerak untuk menyerang Yi Seha. Namun, dengan teknik kilatan petir biru yang namanya belum diketahui, Yi Seha dengan mudah memenggal kepala mereka dengan sangat cepat, dan setelah ia menginjakan kakinya kembali dan langsung bergerak lagi untuk memenggal para pasukan kultus demonik itu, Nam Yang Sin yang melihat itu pun terlihat terkejut, karena teknik pergerakan yang digunakan oleh Yi Seha adalah teknik yang bernama Infinite Steps. Mengetahui kalau teknik yang digunakan oleh Yi Seha itu adalah teknik milik Southern Sky Palace, Nam Yang Sin pun bertanya-tanya, bagaimana Yi Seha bisa tahu tentang teknik tersebut, dan pada saat ia sedang merenungkan tentang hal itu, tak diduga pemimpin dari regu kultus demonik itu pun muncul di sampingnya, dan pada saat ia akan membawa Nam Yang Sin, Nam Yang Sin yang tak bisa bergerak karena menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian pun dikejutkan oleh kedatangan dari Yi Seha, dan dengan cepat, Yi Seha langsung memotong tangan kanan dari pemimpin regu kultus demonik itu yang mencoba untuk menangkap Nam Yang Sin. Ia yang masih kebingungan dengan kedatangan Yi Seha yang sedang melawan para bawahannya itu, Yi Seha dengan cepat langsung memenggalnya, dan sambil tersenyum, Yi Seha berkata, kalau ia yang menyukai bocah di belakangnya itu, tidak akan membiarkan tangan kotornya itu untuk menyentuh bocah tersebut, dan pada saat ia menoleh ke arah Nam Yang Sin, Nam Yang Sin yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian pun langsung terjatuh tak sadarkan diri dari pangkuan Yi Seha yang dengan cepat meraihnya. Setelah beberapa saat, Nam Yang Sin pun bangun di sebuah tempat yang belum diketahui, dan Yi Seha yang ada di sampingnya, setelah ia berkata kalau Nam Yang Sin akhirnya sudah sadar kembali. Nam Yang Sin yang melihat ke arah Yi Seha pun berkata dalam hatinya, kalau Yi Seha sudah jelas berlatih teknik Infinite Steps dari Sekte Southern Sky Palace, namun swordsmanship yang digunakan oleh Yi Seha bukanlah martial art dari sektenya itu. Dan pada saat Nam Yang Sin bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi, Yi Seha pun berkata kepadanya dengan mengatakan, kalau tubuh dari Nam Yang Sin seharusnya sekarang sudah baikan, karena ia telah menenangkan energi dingin Yin dari Nine Yin Severan Meridian yang diderita Nam Yang Sin itu.
Mendengar hal itu, Nam Yang Sin pun bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa tubuh bocah yang sekarang menjadi miliknya itu menderita Nine Yin Severan Meridian? Karena sepengetahuannya, penyakit tersebut adalah kondisi yang hanya dimiliki sejak lahir oleh seorang wanita saja. Dan orang yang ada di depannya yang berhasil menenangkan energi dingin dari gejala Nine Yin Severan Meridian tersebut, Nam Yang Sin berkata, kalau orang yang ada di depannya itu sudah mencapai martial art yang cukup luar biasa, meski ia seumuran dengan praktisi junior dari murid yang dulu ia ajar. Yi Seha yang melihat Nam Yang Sin terdiam merenung, ia pun lalu membuka pelindung kepala yang menutupi mukanya itu dan memperkenalkan dirinya, kalau ia berasal dari Sekte Azure Heaven, dan setelah memperkenalkan dirinya itu, Yi Seha pun lalu mengajak Nam Yang Sin, apakah ia ingin ikut dengannya ke Sekte Azure Heaven, dan jika Nam Yang Sin bersedia menjadi muridnya itu, Nam Yang Sin tidak hanya bisa berlatih martial art, tapi ada juga kemungkinan Nine Yin Severan Meridian miliknya itu bisa disembuhkan. Mendengar ajakannya itu, Nam Yang Sin pun berkata kepada Yi Seha, mengapa dirinya menunjukkan kemurahan hati seperti itu kepadanya. Dan Yi Seha pun berkata, kalau ia sudah melihat bekas tusukan yang dilakukan oleh Nam Yang Sin di tubuh lawan di beberapa waktu yang lalu, kalau tusukan itu semuanya benar-benar bersih dan presisi, ditambah Nam Yang Sin tidak mundur saat berhadapan dengan para kultus demonik itu, Yi Seha berkata kalau hal tersebut membuatnya sangat terkesan. Nam Yang Sin yang penasaran dengan metode penyembuhan Nine Yin Severan Meridian pun bertanya kepada Yi Seha, bagaimana ia bisa menyembuhkan penyakit tersebut, karena sepengetahuannya, ia belum pernah mendengar kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit itu, dan Yi Seha pun berkata, kalau metode penyembuhan itu adalah teknik yang sudah ia kuasai itu. Ia yang sudah melatih teknik Celestial Thunder True yang diketahui kalau teknik tersebut adalah teknik kultivasi mental yang membangun energi yang, rencananya Yi Seha ingin mengajari Nam Yang Sin seni teknik tersebut, agar Nam Yang Sin bisa membuka meridiannya yang terputus satu persatu, dan teknik tersebut tidak bisa dilakukan jika penderitanya adalah seorang wanita. Mendengar hal itu, Nam Yang Sin pun merasa kalau apa yang dikatakan oleh Yi Seha memanglah benar. Karena Nine Yin Severan Meridian bukanlah kondisi tubuh yang bisa diatasi hanya dengan berlatih teknik berbasis yang, karena kecepatan akumulasi energi dingin Yin jauh melampaui energi yang, dan jika orang itu ceroboh dalam kultivasinya, Nam Yang Sin berkata kalau Yin dan Yang dalam tubuhnya itu akan menyebabkan orang tersebut mati muda. Di sisi Yi Seha, dia pun lalu melanjutkan perkataannya, kalau teknik tersebut dikuasai oleh penderita Nine Yin Severan Meridian yang seorang pria akan berbeda keadaannya, dan jika Nam Yang Sin bisa membangun energi yang kuat melalui Qi yang bawaan, Celestial Thunder True yang serta dibarengi dengan eliksir, ada peluang nyata untuk mengatasi Nine Yin Severan Meridian. Nam Yang Sin yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dikatakan oleh Yi Seha bukanlah omong kosong belaka. Karena dilihat dari energi petir yang di beberapa waktu ia lihat, Nam Yang Sin berkata kalau Celestial Thunder True Yang adalah seni bela diri yang superior, ditambah lagi, meskipun sekarang menjadi penghalang, jika dirinya bisa mengatasinya dan menyerap sisa dari meridian yang terputus itu, hal tersebut akan menjadi pondasi untuk melampaui puncak kehidupannya di masa lalu. Nam Yang Sin yang merasa kalau ada hal yang lebih penting daripada itu, ia pun lalu berkata kepada Yi Seha kenapa ia mau menjadikan orang asing seperti dirinya, yang hanya sebagai seorang swordman biasa menjadi muridnya itu, dan sambil tersenyum, Yi Seha berkata, kalau ia yang mendengar perkataan Nam Yang Sin di beberapa waktu yang lalu yang mengatakan, kalau seseorang yang tak bertanggung jawab atas martial artnya tak layak untuk memegang pedang, Yi Seha berkata kalau ia menginginkan murid yang memiliki hati yang benar-benar lurus. Nam Yang Sin lalu bertanya kembali,
Apa jadinya jika ia menolak tawaran dari Yi Seha itu? Dan Yi Seha pun berkata, kalau Nam Yang Xin akan terus diburu oleh sekte demonik, dan ia yang tak bisa membiarkan hal tersebut, Yi Seha berkata kalau ia mungkin harus mengajak Nam Yang Xin tinggal di salah satu rumah aman sekte Azure Heaven, atau Nam Yang Xin bisa hidup menyendiri di suatu tempat terpencil di bawah pengawalan rahasia. Nam Yang Xin bertanya kesekian kalinya, kenapa sekte Azure Heaven sampai melakukan hal sejauh itu untuk dirinya? Karena bukankah lebih mudah jika melepaskannya di tempat tersebut? Dan Yi Seha pun berkata, kalau ia melakukan hal itu, bukankah tidak ada bedanya jika ia sama dengan kultus demonik? Karena menurutnya, apa yang bisa dilindungi harus dilindungi. Dan ada pepatah yang mengatakan, mengejar keuntungan kecil dapat membuat seseorang kehilangan hal-hal yang besar. Dan meski dunia mereka dipenuhi dengan orang-orang yang mengorbankan hal kecil demi kebaikan yang lebih besar, dan kebanyakan orang akan melakukan hal tersebut demi mengejar sesuatu yang besar bagi diri mereka sendiri. Bukankah perlu juga ada seseorang yang mengembalikan sisa sedikit itu kepada mereka yang terbaikan? Dan Yi Seha sambil tersenyum berkata, kalau ia ingin menjadi orang seperti itu. Mendengar perkataan Yi Seha itu, Nam Yang Xin yang tersenyum pun berkata dalam hatinya, kalau orang yang ada di depannya itu sangat pantas dipanggil sebagai seorang master. Dan kemudian, Nam Yang Xin pun lalu menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Karena ia yang terlalu waspada dengan ajakan Yi Seha yang mendadak itu, ia jadi berkata lancang seperti itu terhadap penyelamatnya. Dan Yi Seha yang mendengar itu, ia pun lalu bertanya kembali kepada Nam Yang Xin, apakah ia sudah mengambil keputusan atas ajakannya itu? Dan tanpa pikir panjang, Nam Yang Xin berkata kalau ia akan mengikuti Yi Seha. Yi Seha yang merasa senang karena Nam Yang Xin bersedia menjadi muridnya itu, mengetahui kalau Nam Yang Xin dipanggil dengan panggilan Mumyeong, ia pun bertanya, apakah Nam Yang Xin mempunyai nama selain itu? Karena nama tersebut menurutnya tidak enak untuk diucapkan, dan karena ia juga butuh nama baru untuk menghindari pengejaran kultus demonik, Yi Seha pun berencana untuk mengganti nama dari Nam Yang Xin. Nam Yang Xin yang merenung pun berkata dalam hatinya, kalau dalam di kehidupannya yang sekarang juga ia harus meneruskan tujuan lurus dari sekte Southern Sky Palace, untuk mengganti nama keluarga sekaligus untuk menghormati sekte Southern Sky Palace dan murid-muridnya itu. Nam Yang Xin akan menggunakan nama keluarga Namgung, dan dalam arti menyelesaikan apa yang tak bisa ia selesaikan di kehidupan masa lalunya, Nam Yang Xin akan menggunakan nama Jun, dan dengan identitas barunya itu, Yi Seha yang sedang memikirkan nama untuk dirinya pun lalu diberitahu kalau ia ingin menggunakan nama Namgung Jun. Setelah disepakati kalau sekarang Nam Yang Xin akan menggunakan nama Namgung Jun, Nam Yang Xin pun lalu duduk di depan Yi Seha, dan sebagai murid yang baru diangkat oleh Yi Seha, Nam Yang Xin pun memberikan penghormatannya kepada master barunya itu. Dan setelah menerima penghormatan itu, Yi Seha berkata, kalau apa yang akan mereka lakukan memanglah sedikit mendadak. Namun karena sudah seperti itu, Yi Seha berkata kalau mereka akan langsung memulai pelatihan martial art-nya, dan pertama-tama, Yi Seha yang memberikan buku teknik Celestial Thunder Truyang kepada Nam Yang Xin. Untuk benar-benar memulai pelatihan tersebut, Nam Yang Xin harus memulai dengan memahami formula lisan terlebih dahulu, sebelum ia belajar teknik Celestial Thunder Truyang secara langsung. Dengan semangatnya yang menggebu-gebu, Yi Seha yang memberikan buku teknik Celestial Thunder Truyang kepada Nam Yang Xin dengan menyebut marga keluarganya yang salah. Ia pun diingatkan oleh Nam Yang Xin, kalau marga keluarganya sekarang bukanlah Nam, melainkan Namgung, dan diketahui, kenapa Yi Seha berkata seperti itu dikarenakan kebanyakan nama keluarga Korea cuma memiliki satu suku kata saja. Oke, karena Nam Yang Xin sekarang mempunyai panggilan yang baru, kedepannya saya akan memanggilnya dengan panggilan Namgung Jun saja,
Dan tanpa basa-basi, kita lanjut ke alur ceritanya lagi. Yi Se-ha yang mulai membuka lembar demi lembar buku teknik tersebut, ia berkata, kalau Namgung Jun pasti sudah tahu soal dasar-dasar huruf dan murim karena ia hidup sebagai pengguna pedang. Namun meski begitu, dirinya akan tetap menjelaskannya sedikit. Dan di saat Yi Se-ha sedang menjelaskan tentang tekniknya itu, Namgung Jun yang sambil melihatnya pun berkata dalam hatinya, kalau master barunya itu yang sudah mencapai ranah Three Flowers Converging di tingkat puncak pada usia muda, Namgung Jun beranggapan, kalau masternya itu adalah sosok jenius yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, dan menyadari hal tersebut, dengan bakat masternya yang sangat luar biasa. Namgung Jun berkata kalau itu akan sangat membantunya pada saat berhadapan dengan kultus Sun and Moon. Dan bahkan mungkin masternya itu bisa saja memiliki bakat yang jauh lebih hebat dari dirinya di kehidupannya yang sebelumnya. Setelah menerangkan sebagian dari teknik tersebut, Yi Se-ha pun berkata kepada Namgung Jun, kalau menurut Namgung Jun, bait yang mengatakan soal energi dalam itu artinya seperti apa? Dan Namgung Jun pun berkata, kalau energi dalam harus disebarkan dengan lebih gencar, sehingga dapat melewati titik akupuntur Okjung dengan lebih cepat, serta metodenya bukanlah diarahkan, melainkan didorong secara perlahan. Mendengar penjelasan dari Namgung Jun, Yi Se-ha yang senang kegirangan mendapatkan murid yang sangat pintar pun berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Namgung Jun semuanya adalah benar. Dan melihat tingkat pemahaman Namgung Jun sangatlah luar biasa, seakan-akan ia cuman mengajarinya cara berjalan tapi Namgung Jun sudah bisa berlari. Yi Se-ha pun merasakan perasaan yang aneh, karena saat ia berbincang dengan muridnya itu, ia merasa kalau seakan-akan ia sedang berbincang dengan seorang ahli yang setara atau bahkan lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Tak terasa hari pun sudah menyongsong pagi. Dan Yi Se-ha yang tahu kalau mereka sudah menghabiskan waktu yang lama soal membahas teknik tersebut, ia pun bertanya kepada Namgung Jun, apakah ia tidak merasakan rasa lelah? Dan Namgung Jun yang berdiri dari tempat duduknya, ia yang berkata kalau ia sudah menghafal semua bait dari buku teknik tersebut, ia pun meminta untuk memulai kultivasinya di detik itu juga. Dan meski Yi Se-ha tahu kalau mempelajari metode kultivasi mental tidak berarti muridnya itu bisa merasakan energi dalam secepat mungkin, ia pun tetap akan membantu muridnya itu untuk berkultivasi. Dan sebelum mereka melakukan hal tersebut, Yi Se-ha pun berkata kepada Namgung Jun, jika nanti ada masalah pada saat berkultivasi, ia akan mencoba membantu Namgung Jun. Namun meski ia membantunya, Yi Se-ha tetap meminta Namgung Jun untuk jangan terlalu memaksakan diri dalam berkultivasi. Setelah mengiyakan perkataan masternya itu, Namgung Jun pun memulai berkultivasi, dan di waktu tersebut, Namgung Jun berkata dalam hatinya, kalau orang berbakat sekalipun setidaknya akan membutuhkan 7 hari 7 malam sebelum bisa merasakan Qi untuk pertama kalinya. Tapi tubuhnya yang sekarang, dengan sekali siklus menarik dan membuang nafas, Namgung Jun berkata kalau ia langsung bisa merasakan Qi, dan lebih dari itu, kekuatan dan lebar dari jalur meridian yang ada di dalam tubuhnya itu sangat tidak masuk di akal. Dan dengan ingatan dari kehidupannya yang sebelumnya serta tubuh fisik yang sekarang ia dapatkan, dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh energi yin, dirinya bisa merasakan kehangatan di dalam pusat energi vitalnya secara lebih jelas. Kalau yang ia rasakan adalah solar yang Qi, yang hal tersebut pun membuat Yi Se-ha terlihat terkejut, karena muridnya itu yang baru pertama melakukan kultivasi, sudah langsung bisa merasakan Qi di dalam tubuhnya itu. Setelah selesai berkultivasi, Yi Se-ha yang ada di depannya pun memberikan selamat atas pencapaian yang diraih oleh Namgung Jun, dan mengetahui kalau muridnya itu sudah bisa merasakan Qi di dalam tubuhnya itu, ia pun meminta Namgung Jun untuk mengikuti metode sirkulasi yang akan ia lakukan, yang hal itu pun membuat kilatan petir biru muncul di tangan kanannya itu, dan meski Namgung Jun tahu kalau ada pepatah di Jianghu,
Kalau seseorang seharusnya tidak menunjukkan kekuatannya dengan mudah ke orang lain, namun untuk di kehidupannya yang sekarang, Nam Gung Jun berkata kalau ia tidak akan menyembunyikan kekuatannya itu dari masternya, dan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh masternya itu, Nam Gung Jun dengan mudah bisa menirukan apa yang sudah dilakukan oleh masternya tersebut. Melihat hal itu, Yi Se-ha pun terlihat terkejut, sekaligus merasa senang, karena ia merasa mendapatkan murid yang sangat jenius dengan tingkat pemahaman yang luar biasa. Ia beranggapan kalau ia pasti sudah menghabiskan jatah keberuntungan seumur hidupnya itu, dan di sisi Nam Gung Jun, setelah berhasil meniru apa yang diajarkan oleh masternya itu, ia pun berkata kepada Yi Se-ha, kalau ia ingin mempelajari martial art yang lain juga, di antaranya seperti teknik berpedang dan gerakan kaki. Mendengar keinginan dari muridnya itu, Yi Se-ha dengan semangat berkata kalau ia pasti akan mengajari Nam Gung Jun semua teknik yang ia ketahui. Tetapi, untuk menemukan seni bela diri yang cocok bagi Nam Gung Jun, Yi Se-ha berkata kalau mereka harus pergi ke perkumpulan Blue Sky terlebih dahulu. Karena di tempat tersebut adalah tempat disimpannya teknik-teknik yang ada di seluruh dunia. Di sisi Nam Gung Jun, meski ia mengingat martial art dari sekte Southern Sky Palace, tapi jika ia mengikutinya lagi, Nam Gung Jun berkata kalau masa lalu pasti akan terulang lagi, dan untuk mencegah hal tersebut, ia akan menciptakan martial art yang dapat melampaui dirinya di kehidupannya yang sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju perkumpulan Blue Sky, dan di perjalanannya itu, Yi Se-ha pun menjelaskan tentang perkumpulan itu dengan mengatakan, kalau perkumpulan itu adalah aliansi yang dibuat oleh penyintas dari keluarga ternama dan sekte yang dihancurkan oleh kultus Sun and Moon, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masternya itu, Nam Gung Jun pun berkata, bukankah masternya itu bilang kalau nilai inti dari perkumpulan Blue Sky adalah sifat ksatria dan perbuatan heroik, dan kalau menyangkut ke dalam faktor tersebut, Nam Gung Jun berkata kalau bukankah pemusnahan kultus Sun and Moon dan balas dendam terhadap mereka harus diprioritaskan. Mendengar pendapat dari muridnya itu, Yi Se-ha pun berkata, kalau pemimpin pertama dari perkumpulan Blue Sky pernah mengatakan, kalau nyawa yang diselamatkan lewat pengorbanan lewat para pahlawan seharusnya tidak digunakan untuk membuat api kebencian semakin membara. Karena menurutnya, perbuatan seperti itu hanya akan mencederai pengorbanan para pahlawan yang sudah berkorban. Dan karena hal itulah mereka memilih untuk menolong orang lain, dan berusaha untuk menganut sifat ksatria daripada membalas dendam. Karena hal itu juga, Yi Se-ha berkata kalau perpustakaan perkumpulan Blue Sky tidak hanya berisi martial art dari sekte yang sudah punah dan teknik yang dikumpulkan dari seluruh penjuru Jianghu, tapi ada juga teknik martial art yang berasal dari mereka yang bergabung secara sukarela, dan keluarganya juga yang dihancurkan oleh kultus Sun and Moon. Meski ia menguasai teknik dari peninggalan keluarganya, Yi Se-ha berkata kalau sebagian martial art yang ia pelajari berasal dari perpustakaan perkumpulan Blue Sky yang cocok dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, Nam Gung Jun pun merasa, kalau martial art dari sekte Southern Sky Palace masuk ke perpustakaan itu dengan cara yang sama, dan sudah 200 tahun berlalu sejak sekte Southern Sky Palace dihancurkan, serta dominasi kultus Sun and Moon yang semakin besar. Melihat fakta tersebut, Nam Gung Jun berkata kalau kedudukan perkumpulan Blue Sky sepertinya tidak seburuk yang ia pikirkan, dan karena ucapannya itu yang membuat masternya bersedih karena teringat lagi kenangan yang menyedihkan itu, Nam Gung Jun pun lalu meminta maaf atas perkataannya itu, dan Yi Se-ha yang tersipu malu karena menunjukkan sikap seperti itu. Ia pun berkata kalau Nam Gung Jun tidak perlu meminta maaf kepada dirinya. Melihat kalau perjalanan mereka hampir sudah sampai ke tujuan mereka, Yi Se-ha pun berkata kepada Nam Gung Jun, kalau wilayah Huangshan yang terkenal dengan 4 keajaiban, apakah muridnya itu tahu soal tersebut?
Dan Namgung Jun yang tahu hal itu pun berkata, kalau 4 keajaiban itu adalah pohon pinus, lautan awan, formasi batuan, dan terakhir sumber mata air panas, dan mendengar jawaban Namgung Jun semuanya benar, Yi Seha pun berkata, kalau perkumpulan Blue Sky mereka tersembunyi di dalam 4 keajaiban Huang San, dan untuk memasuki perkumpulannya itu, Yi Seha berkata kalau mereka harus melewati formasi batuan yang ada di depan mereka, dan meminta Namgung Jun untuk mengikuti langkahnya itu. Karena jika ia tertinggal, Namgung Jun mungkin akan tersesat di dalam formasi tersebut. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun sampai di perkumpulan Blue Sky. Namun yang membuat Namgung Jun terlihat terkejut, tempat tersebut adalah tempat sekte Southern Sky Palace yang dulu berdiri di tempat itu, dan di perjalanan mereka memasuki tempat itu, Yi Seha pun mendapatkan penghormatan dari para murid yang ada di tempat tersebut. Karena Yi Seha yang mempunyai julukan sebagai Heavenly Sword, ia adalah salah satu petinggi dari tempat itu. Di perjalanannya itu, Yi Seha yang melihat Namgung Jun kebingungan dengan para anggota Blue Sky mengenakan topi, ia pun berkata kepada Namgung Jun, kalau semua anggota perkumpulan Blue Sky mengenakan topi bambu saat beraktivitas di luar, dan mendengar hal itu, Namgung Jun bertanya kepada Yi Seha, apakah topi itu memiliki sebuah makna, dan sambil tersenyum, Yi Seha berkata, kalau Namgung Jun akan mengetahuinya setelah ia menjadi anggota perkumpulan Blue Sky-nya itu. Di depan gerbang utama perkumpulan Blue Sky, Yi Seha pun disambut oleh salah satu petinggi dan seseorang yang mendampinginya, dan diketahui, ia bernama Yun Gyeong Jong, sebagai kepala Departemen Muhyang, dan melihat Yi Seha membawa seorang pemuda ke tempat tersebut, ia pun bertanya kepada Yi Seha, apakah pemuda itu adalah anak yang dibicarakannya, dan dengan senang, Yi Seha membenarkan hal tersebut, sekaligus ia juga sudah mengangkatnya menjadi seorang murid. Mendengar hal itu, Namgung Jun yang sudah diangkat menjadi murid dari seorang Hall Master yang mempunyai kepribadian setegas Yi Seha, ia pun berkata kalau ia tidak perlu menguji Namgung Jun soal tes martial art-nya. Namun meski begitu, dirinya tetap harus mengikuti tes masuk menjadi anggota perkumpulan Blue Sky. Dan pada saat Yi Seha akan berkata kalau muridnya itu perlu beberapa waktu untuk belajar terlebih dahulu, Namgung Jun langsung memotong perkataannya dengan mengatakan, kalau ia sudah siap mengikuti tes di detik itu juga. Mendengar perkataan Namgung Jun bersedia mengikuti tes di detik itu juga, meski ia baru saja mempelajari martial art, mendengar Namgung Jun baru selesai mempelajari teknik Celestial Thunder True Yang, Yun Gyeong Jong yang mulai tertarik kepada Namgung Jun pun mengabulkan keinginannya. Kalau ia bisa menerima satu serangan dari orang yang ada di sampingnya tanpa terluka sedikit pun, Yun Gyeong Jong berkata kalau Namgung Jun akan lulus dari tes tersebut. Dan di sisi orang itu, ia yang menuruni tangga di tempat tersebut pun memperkenalkan dirinya kepada Namgung Jun, yang diketahui ia bernama Gang Mong dari Departemen Muhyang. Namgung Jun yang akan melakukan tes tersebut melawan Gang Mong, ia pun berkata kepada masternya itu, kalau ia tidak mempunyai pedang untuk melakukan tes tersebut, dan dengan pedang yang ia bawa, Yi Seha pun meminjamkan pedangnya itu sambil berkata, kalau Namgung Jun ingin bertahan dari serangan Gang Mong, pedangnya yang dikenal sebagai salah satu pedang terhebat, Yi Seha berkata kalau pedangnya itu bisa menahan serangan Gang Mong yang bisa dengan mudah menghancurkan pedang biasa. Dan setelah menerimanya sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, setelah mereka bersiap untuk melakukan pertarungan, di sisi Gang Mong, ia berkata kepada Namgung Jun untuk jangan pamer dan menyuruhnya untuk menghindar saja, karena jika ia menerima serangannya secara langsung, Gang Mong berkata kalau Namgung Jun akan mati, dan tanpa basa-basi, Gang Mong pun langsung melompat ke arah Namgung Jun, untuk melakukan sebuah serangan kuatnya itu. Melihat Gang Mong melompat untuk melakukan sebuah serangan, Namgung Jun pun menyiapkan kuda-kudanya untuk menahan serangan tersebut, dan dengan menarik pedang dari sarungnya untuk menahan serangan dari Gang Mong itu,
pada saat pedang mereka saling beradu, Namgung Jun merasa, kalau lawannya itu memang cukup tangguh, dan ia yang mengendurkan kekuatannya untuk mengubah jalur serangan dari Gang Mong itu. Namgung Jun pun dengan cepat bergerak ke belakang Gang Mong, yang hal tersebut pun membuat Gang Mong terkejut, karena Namgung Jun bisa menangkis serangan kuatnya itu. Melihat Namgung Jun akan melakukan serangan balik, Gang Mong yang sudah siap untuk menangkisnya pun berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Namgung Jun itu. Tetapi, ketika menahan serangan yang dilancarkan oleh Namgung Jun, Gang Mong pun menyadari, kalau serangan Namgung Jun adalah teknik serangan yang sama seperti yang ia gunakan barusan. Setelah berhasil menahan serangan dari Namgung Jun, karena kuatnya serangan itu, tangan dari Gang Mong pun mulai gemetaran, yang hal itu pun membuat Gang Mong bertanya-tanya, bagaimana Namgung Jun bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu dengan tubuh kurus keringnya itu. Sekaligus ia pun berpikiran kalau kekuatannya itu tidak hanya datang dari fisiknya belaka, yang hal itu pun menyadarkannya, kalau Namgung Jun sudah bisa menggunakan Pure Sword Ki. Di sisi Yi Seha, dia yang melihat muridnya itu bisa menahan serangan dari Gang Mong bahkan juga bisa memberikan serangan balasan. Yi Seha pun terlihat merasa senang, dan Gang Mong yang tak habis pikir kenapa Namgung Jun bisa menggunakan Pure Sword Ki yang baru belajar metode kultivasi mental. Bahkan serangannya itu juga bisa membuatnya sampai dipukul mundur. Gang Mong pun berkata dalam hatinya, kalau melawan orang seperti Namgung Jun, kekalahan pasti sudah menjadi takdir dirinya. Pada saat Gang Mong sedang memikirkan hal tersebut, Yun Gyeongjong yang turun-menuruni tangga tempatnya ia berdiri pun berkata kepada Gang Mong yang kebingungan itu, kalau dalam perkumpulan mereka, Namgung Junlah orang yang akan menanggung bebannya selama 50 tahun ke depan, dan memang benar kalau Namgung Jun baru saja mempelajari metode kultivasi mental, tapi ia terlahir sebagai sword genius yang mengagumkan, yang hal itu pun membuat Gang Mong dan Yi Seha terlihat terkejut, karena ia tidak menyangka, tetua Yun Gyeongjong sampai menuruni tangga dengan sendirinya, yang belum pernah ia lakukan sejak memberikan tes inisiasi. Yun Gyeongjong yang menghampiri mereka pun berkata, kalau ketua perkumpulan melihatnya secara langsung, Yun Gyeongjong beranggapan kalau ketua mereka pasti akan langsung menerimanya sebagai murid, dan ia yang menghampiri Namgung Jun. Ia pun bertanya tentang namanya, dan setelah memperkenalkan dirinya itu, sambil memegang pundaknya, Yun Gyeongjong berkata kepada Namgung Jun, kalau mulai di hari itu, dirinya sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky, dengan kedudukan sebagai seorang Cloud tingkat pertama. Melihat muridnya itu sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky, Yi Seha pun berharap muridnya itu segera menjadi Four Cloud juga seperti dirinya, dan lebih jelasnya, Gang Mong berkata kalau hierarki bergantung pada jumlah awan di seragam mereka, dan Gang Mong yang mengambil sebuah token yang ada di balik bajunya itu, ia pun lalu memberikan token tersebut kepada Namgung Jun, sambil berkata, kalau ia bisa belajar lebih banyak karena pertarungan dengan Namgung Jun di beberapa waktu sebelumnya. Meski Gang Mong yang memberikan tes dan malah tidak diunggulkan dan dengan tenangnya mengakui kemampuannya itu, Namgung Jun yang menerima token tersebut pun lalu berterima kasih kepada Gang Mong, dan dengan muridnya itu sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky. Yi Seha pun berkata kepada Yun Gyeongjong, apakah muridnya itu sudah boleh memasuki tempat penyimpanan? Dan setelah diperbolehkan oleh Yun Gyeongjong, dengan bergegas, Yi Seha pun langsung menarik muridnya itu untuk pergi ke tempat perpustakaan perkumpulan Blue Sky mereka. Sambil melihat mereka meninggalkan tempat tersebut, Yun Gyeongjong berkata kepada Gang Mong, kalau selama dia dipelihara dengan air dan cahaya matahari yang cukup, Yun Gyeongjong berkata kalau dia ditakdirkan menjadi pohon raksasa yang mampu mencakar langit, dan karena Sword Hall Master yang akan memberikan cahaya matahari dan air itu, ia dan muridnya itu yang hanya sebagai pendukungnya saja hanya bisa menyediakan media tanah yang subur.
Di sisi Gang Mong yang melihat bekas luka dari tangannya akibat menahan serangan kuat dari Nam Gung Jun, ia pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah Nam Gung Jun lakukan sampai bisa mengeksekusi serangan seperti itu. Dan Yun Gyeongjong yang akan meninggalkan tempat itu juga, ia pun berkata terlebih dahulu kepada Gang Mong, kalau sebaiknya ia mengganti pedangnya itu, dan Gang Mong yang kebingungan dengan ucapan dari masternya itu. Pada saat ia melihat ke arah pedangnya, ia pun terkejut, karena pedangnya itu sudah retak karena diakibatkan menahan serangan dari Nam Gung Jun di beberapa waktu sebelumnya. Di sisi Yi Seha dan Nam Gung Jun yang sudah masuk ke perpustakaan perkumpulan Blue Sky, Yi Seha pun berkata kepada muridnya itu, kalau tempat tersebut bisa disebut juga dengan nama Self-Reflection Martial Archive, yang berarti berkaca pada diri sendiri, dan Nam Gung Jun yang melihat ruangan dalam dari perpustakaan itu, ia pun berkata dalam hatinya, kalau skala ruangan di tempat tersebut sangat luas, bahkan dibandingkan dengan perpustakaan milik Sekte Southern Sky Palace, perpustakaan sektenya di kehidupannya yang sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan perpustakaan perkumpulan Blue Sky. Masternya yang mengambil sebuah buku teknik pun berkata kepada Nam Gung Jun, kalau sekte-sekte normal memberlakukan pembatasan pada akses ke buku manual rahasia, tapi perkumpulan mereka tidak punya peraturan seperti itu, karena mereka harus terus berkembang lebih kuat untuk bisa melawan kultus demonik Sun and Moon dan melakukan perbuatan berbudi. Melihat buku teknik yang bernama Ghosty Soul Sword Art dengan berada di tingkatan Three Cloud, Nam Gung Jun pun berkata kepada masternya itu, selain menghilangkan pembatasan, apakah di tempat mereka itu menerapkan sebuah standar? Dan sambil tersenyum, Yi Seha pun membenarkan hal itu. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh muridnya itu lihat kalau tingkatan cloud-nya masih terlalu rendah. Yang hal tersebut pun menyadarkan Nam Gung Jun sesuatu hal. Kenapa nama tempat tersebut diberi nama Self-Reflection Martial Archive? Yaitu karena itu berarti merenungkan apakah kita pantas membaca manual rahasia itu atau tidak. Sebagai master yang baik, Yi Seha berkata kalau ia akan mencarikan sebuah teknik yang cocok untuk muridnya itu. Namun, Nam Gung Jun berkata kalau itu tidak perlu, karena ia ingin memilih manual rahasianya sendiri, dan melihat keinginan dari muridnya itu sangatlah besar. Yi Seha pun menuruti apa yang diinginkan oleh muridnya tersebut. Namun dengan satu syarat, kalau Nam Gung Jun harus memperlihatkan kepadanya apa yang ia pilih itu. Dan Nam Gung Jun pun mengiyakan persyaratan tersebut. Setelah dibebaskan untuk memilih manual skrip dari teknik-teknik yang ada di tempat tersebut, setelah beberapa waktu berlalu, Nam Gung Jun yang terlihat membuat tempat itu berantakan dengan buku-buku teknik yang berserakan di bawah lantai. Seorang penjaga dari tempat tersebut yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, apakah yang dilakukan Nam Gung Jun itu tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun, meski sang Heavenly Sword Hall Master bilang kepadanya di beberapa waktu yang lalu, sebelum ia meninggalkan tempat tersebut karena kepentingan mendesak dan memintanya untuk membantu muridnya itu dikala ia mengalami kesusahan. Tapi melihat Nam Gung Jun yang hanya mengambil buku-buku teknik itu kemudian membuka lembar demi lembar dengan sangat cepatnya, ia yang merasa kalau Nam Gung Jun tidak berniat untuk membaca buku teknik itu pun mulai kehabisan kesabarannya. Pada saat ia akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Nam Gung Jun tersebut, ia pun lalu meminta izin kepada penjaga perpustakaan itu untuk meminjam sebuah pedang kayu yang ada di tempat tersebut. Dan pada saat ia mulai marah dengan sikap dari Nam Gung Jun tersebut, Nam Gung Jun yang sedang menyiapkan sebuah kuda-kuda untuk melakukan sebuah gerakan pun langsung memperagakan gerakan itu dengan sangat cepat. Yang hal itu pun membuat penjaga perpustakaan itu terlihat terkejut sekaligus menyadarkannya, kalau Nam Gung Jun tidak melihat buku-buku itu secara acak, melainkan ia sedang menggabungkan dari Hyangseong Sword Art, Sasan 12 Sword, dan Jincheon Sword Art, yang diketahui kalau teknik-teknik itu adalah teknik manual rahasia terkait pedang cepat.
Melihat gerakan terakhir Nam Gung Jun yang menimbulkan daya kejut yang sangat besar, penjaga perpustaka itu pun merasa terkejut, karena serangan itu seolah-olah seperti kilatan petir. Dan tak berselang lama, terdengar seseorang yang bertanya identitas dari Nam Gung Jun yang ada di tempat tersebut, dan orang itu yang berdiri di belakang penjaga perpustakaan itu, dan sambil mengeluarkan aura demonik Ki. Nam Gung Jun yang melihat itu pun terlihat terkejut, sambil berkata dalam hatinya, kalau bisa-bisanya seorang kultus demonik seperti dia menyusup ke jantung perkumpulan Blue Sky-nya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.